Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 63 hingga bab 68. Bab 63. Dia meminta Jiang Tian untuk membunuh Jiang Tian. Sianya, jangan bicara seperti itu. Saat lengannya merasakan sentuhan hangat dan lembut itu, hati Li Bokai bergetar hebat. Ini adalah pertama kalinya Yao Xianya mengambil inisiatif memegang tangannya. Darah di seluruh tubuhnya seakan mendidih. Dengan nada penuh janji, ia berkata, "Kalau kamu suka tempat ini, nanti aku akan bicara dengan Tuan Tang ketiga. Dia masih menghormati ayahku. Kalau begitu, kamu bisa datang kapan saja untuk bermain. Bahkan bertemu langsung dengan Tetua Tang dan Nona Tang." "Benarkah? Hebat sekali." Yao Xianya tampak sangat bahagia. Dalam hatinya ia mencibir, Zhao Suiking si bocah itu mana mungkin mendapat kesempatan seperti ini. Dengan suara manja ia berkata, "Bokai, kamu baik sekali padaku. Aku benar-benar tersentuh. Aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Nanti saat kita bertemu Master Jiang, kita langsung memohon padanya," kata Li Bokai lembut. Terima kasih." Yao Xianya mengangguk, lalu tiba-tiba bertanya dengan wajah serius. "Ngomong-ngomong, Master Jiang itu umurnya berapa?" "Aku belum pernah bertemu, ayahku juga belum," kata Li Bokai agak canggung. Dia sosok seperti bangau liar di awan. Dulu ayahku pernah mengundangnya tinggal di keluarga Li, tapi dia menolak. Namun dengan tingkat kultivasinya, seharusnya usianya sudah lebih dari 60 tahun. "Pokoknya, kalau nanti bertemu seorang tua abadi berusia 60 tahun, kamu harus menghormatinya 100 kali lebih dari biasanya." "Akai, kamu memang pintar." Wajah Yao Xianya dipenuhi kekaguman, lalu ia mengecup pipi Li Bokai dengan ringan. Li Bokai langsung diliputi kegembiraan. Rasanya benar-benar luar biasa. Aneh, bagaimana bisa mereka berdua menyelinap masuk? Tiba-tiba mata Yao Xianya berbinar saat ia melihat Jiang Tian dan Zhao Suiking keluar dari sebuah halaman kecil yang unik. Di belakang mereka, ada seorang lelaki tua. "Bokai, bocah inilah yang mematahkan betis kakakku. Tolong balaskan dendamku." Yao Xianya mendengus dingin, lalu langsung berlari ke arah Zhao Suiking, menyeringai sambil memaki. "Pasangan binatang, berhenti di situ." "Suiking, sekarang penelitian salep pemulih ototmu sudah berhasil. Kamu bisa ambil cuti tahunan dan beristirahat di sini beberapa hari," kata Jiang Tian sambil tertawa. "Apanya yang berhasil penelitianku? Bukankah semuanya berkatmu?" Zhao Suiking mengerucutkan bibir dan tersenyum. Tiba-tiba Yao Xianya menerobos masuk sambil bicara kasar. Zhao Suiking langsung merasa sangat jijik dan berkata dingin, "Apa maksudmu menyebut kami pasangan binatang? Tidak bisakah kamu sedikit sopan?" "Sopan? Kalian pantas dihormati." Yao Xianya mencibir. "Kamu, Zhao Suiking, itu tak ada harganya. Suamimu cuma sampah. Bagaimana mungkin kalian berdua memenuhi syarat masuk ke tempat kelas atas seperti ini? Pasti kalian menyelinap masuk untuk mencuri sesuatu, kan? Keterlaluan. Kamu memfitnah kami. Kami diundang oleh keluarga Tang." Zhao Suiking berkata marah dengan wajah dingin. Omong kosong. Pergi dari sini sekarang juga." Wajah Yao Xianya penuh penghinaan. Ia menerjang ke depan, hendak menarik Zhao Suiking dan melemparkannya keluar untuk mempermalukannya. Melihat Yao Xianya menyerang dengan garang, Jiang Tian berteriak dingin, "Old Ghost." "Tuanku, pelayan tua ini hadir." Sosok Old Ghost melesat maju seperti elang. Dalam sekejap, ia menghentikan Yao Xianya. Lelaki tua itu sengaja memamerkan kungfunya di depan Zhao Suiking. Dengan jurus Shaolin Tantui 12 rangkaian, terdengar suara peng-peng-peng berturut-turut. Yao Xianya terkena 3 tendangan. Wos! Tubuh Yao Xianya melayang seperti layang-layang putus, jatuh ke tanah seperti anjing mati. Wajahnya pucat kesakitan, penuh debu dan kotoran. "Iya, Old Ghost, kemampuanmu luar biasa." Mata indah Zhao Suiking membelalak kagum. Pemandangan ini seperti adegan film laga. Gerakannya anggun, penuh irama dan keindahan. Yang lebih mengejutkan, lelaki ini jelas sudah berusia lebih dari 50 tahun, namun bertarung begitu hebat. "Hehe, bagaimana mungkin pelayan tua ini dibandingkan dengan tuanku? Penampilanku malah membuat nyonya menertawakan," kata Old Ghost sambil membungkuk dalam-dalam. Meski nada bicaranya rendah hati, matanya penuh kebanggaan. Bagaimanapun, ia adalah anjing penjaga di depan Master Jiang. Jika ia tidak bertarung dengan sempurna,
Bukankah itu akan mempermalukan tuannya? Ahem, bukankah suamiku terlihat makin tampan saat memukul orang? Jiang Tian mengusap hidungnya sambil tertawa pahit, namun hatinya sangat puas. Sepertinya Sue King tidak sepenuhnya kaku. Cepat atau lambat, ia akan menerima keberadaan dunia bela diri. Dasar tua bangka, berani-beraninya kamu memukul pacarku. Melihat You Xianya dipukuli sedemikian parah, mata Li Bokai memerah. Ia menerjang ke depan dan menghantamkan tinju ke arah Old Ghost. Dalam amarahnya, Li Bokai mengerahkan seluruh tenaganya. Ujung tinjunya merobek udara, mengeluarkan suara siulan tajam. Jika tinju itu menghantam granit, pasti akan retak. Hemp, orang tua itu pasti mati dipukul Li Bokai. You Xianya merangkak bangun. Melihat pemandangan ini, ia mencibir berulang kali dalam hati, penuh kebencian. Lumayan, punya sedikit kungfu, ya? Old Ghost tertawa mengejek. Kedua tangannya berada di belakang punggung. Dengan gerakan secepat kilat, ia menendang dada Li Bokai. Wos! Li Bokai terlempar jauh, menghantam You Xianya hingga keduanya kembali jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Mengerikan! Apakah orang tua ini dewa? You Xianya terpana, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Li Bokai memegangi dadanya, berdiri dengan susah payah, menunjuk Old Ghost sambil berteriak marah. Orang tua, kamu sudah tamat. Tunggu saja, aku akan menyuruh ayahku datang dan membunuhmu. Ayahku adalah Li Zhenwei. Old Ghost terkejut. Sial. Bukankah ini keponakan Li Bokai? 10 tahun lalu, Li Bokai masih bocah kecil. Wajar kalau mereka tidak saling mengenali. Secara logika, karena dia anak teman lama, seharusnya ia memberi sedikit muka. Namun orang yang disinggung adalah Master Jiang. Master Jiang bagaikan dewa turun ke dunia fana, seperti naga azur yang menutupi langit. Siapa berani menentang wibawanya? Dengan wajah dingin dan angkuh, Old Ghost mendengus. Bocah sombong dan bodoh. Bahkan jika ayahmu datang, dia akan berlutut dan bersujud saat melihat Master Jiang. Berani-beraninya kamu menyerang Master Jiang, apa kamu ingin mati? Master Jiang? Di mana Master Jiang? Li Bokai tampak kebingungan. Dalam amarahnya, You Xianya tak peduli lagi. Ia menunjuk Jiang Tian dan Zhao Sueking sambil berteriak histeris. Jiang Tian, berani-beraninya kamu membiarkan dia memukulku. Tunggu saja mati. Ayahku akan segera mempersembahkan hadiah besar kepada Master Jiang. Jiang Tian, aku akan meminta Master Jiang membunuhmu dan mencabik-cabikmu jadi 10.000 potong. Begitukah? Kalau begitu, coba saja. Mata Jiang Tian dipenuhi dingin. Yang tidak kamu ketahui adalah, Master Jiang yang ingin kamu undang itu adalah aku, Jiang Tian. Meminta Jiang Tian membunuh Jiang Tian. Apa sebenarnya yang sedang kamu pikirkan? Zhao Sueking merasa adegan ini terlalu lucu. Ia menutup mulutnya, namun tetap tak bisa menahan tawa. Melapor kepada Master Jiang, Tang Guozhu dan Tang Linglong datang memberi hormat. Melapor kepada Master Jiang, Zheng Guangsha dan keponakannya Zheng Li datang memberi hormat. Melapor kepada Master Jiang, Dragon Five dan putra kesayangan You Zhenghao, Long Gaitian, datang memberi hormat. Melapor kepada Master Jiang, Li Zhenwei dan putra kesayangannya Li Bokai datang memberi hormat. Ketua Ringhai Real Estate Group, Tuan Li, datang memberi hormat. Tetua Agung Zhao Dong dari Huanhai Real Estate datang memberi hormat. Wakil Ketua Liu dari Universal Pharmacy datang memberi hormat. Pendiri Tianhe Entertainment, Wang Dong, datang memberi hormat. Seorang kepala pelayan keluarga Tang melangkah cepat, suaranya lantang seperti lonceng. Rombongan besar memasuki gerbang bulan, seakan tak ada habisnya. Li Bokai segera menarik You Xianya dan bergegas ke depan Li Zhenwei. Dengan cemas ia bertanya, Ayah, di mana Master Jiang? Diam, ada tempat bagimu untuk bicara. Li Zhenwei menegurnya keras. Ia menatap lurus ke depan, penuh hormat ke arah Jiang Tian. Bahkan bernapas pun ia tak berani terlalu keras. Mengikuti Tang Guozhu, ia berjalan menghampiri Jiang Tian. You Xianya buru-buru merapikan rambutnya yang berantakan dan membersihkan debu di wajahnya. Jantungnya berdebar hebat, nyaris tak bisa bernapas. Tang Guozhu, Dragon Five, You Zhenghao, Zheng Guangsha. Nama-nama yang biasanya hanya bisa dilihat di berita kini berkumpul di aula ini. Dan semua ini hanya demi bertemu Master Jiang. Master Jiang. Benar-benar luar biasa. Tapi,
Di mana Master Jiang itu? Yao Xianya menoleh ke sekeliling, namun tak melihat kakek abadi berusia 60 tahun seperti yang ia bayangkan. Master Jiang, Anda sudah bekerja keras. Orang tua ini datang untuk memberi dukungan. Semoga Anda langsung meraih kemenangan. Tang Guozhu menggenggam tangan Jiang Tian dengan senyum hangat. Haha, tetua Tang terlalu berlebihan. Ini hanya urusan kecil, jawab Jiang Tian rendah hati. Junior Li Zhenwei memberi salam kepada Master Jiang dan Nyonya Jiang. Junior Dragon Five memberi salam kepada Master Jiang dan Nyonya Jiang. Junior Zheng Guangsha memberi salam kepada Master Jiang dan Nyonya Jiang. Junior Tang Linglong memberi salam kepada Master Jiang dan Nyonya Jiang. Para penguasa dan tokoh besar dunia bisnis dan persilatan satu persatu maju. Mereka menundukkan kepala, membungkuk dalam, memberi hormat dengan kepalan tangan. Tak peduli usia, tingkat kultivasi, atau kekayaan mereka, di depan Jiang Tian, semuanya seperti murid kecil di hadapan guru. Sementara itu, Tang Linglong, Zheng Li, dan para wanita kaya lainnya mengelilingi Zhao Suiking. Seperti bintang mengelilingi bulan, wajah mereka penuh sanjungan. Apa ini? Melihat pemandangan tersebut, Yao Xianya dan Li Bokai sama-sama terpaku, tak mampu mempercayai apa yang ada di depan mata mereka. Bab 64. Seekor semut layak menjadi anjing? Jiang Tian adalah Tuan Jiang. Yao Xianya seperti disambar petir di siang bolong. Otaknya seakan meledak seketika. Ia menjerit ketakutan, seluruh bulu kuduknya berdiri, tidak mampu mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Para tokoh kuat yang selama ini hanya bisa ia pandang dengan rasa kagum, kini justru menundukkan kepala dengan penuh hormat kepada Jiang Tian, seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan dewa yang turun ke dunia fana. Dia adalah Tuan Jiang. Mata Li Bokai nyaris melompat keluar dari rongganya. Ia terlonjak kaget. Wajahnya berubah dari kebingungan, menjadi keterkejutan, lalu menjelma ketakutan yang mutlak. Ayahnya telah berulang kali memperingatkannya untuk tidak menyinggung Tuan Jiang. Namun hari ini, ia justru berniat bertarung dengan orang itu. Siapa sangka pemuda biasa yang berdiri di hadapan mereka adalah sosok mengerikan yang mampu berjalan di atas air, membunuh dari jarak jauh, mengendalikan petir, dan membantai iblis hanya dengan satu tangan. Ia ingin menangis, tetapi tak ada air mata yang keluar. Kakinya melemas, hampir saja ia terjatuh ke tanah. Dengan wajah penuh kebencian, keputusasaan, dan ketidakberdayaan, ia menatap Yao Xianya dan berkata, "Xianya, perbuatanmu ini sama saja dengan membunuhku. Bukankah dia pria sampah yang dulu pernah kencan buta denganku? Bagaimana mungkin dia bisa sekuat ini?" Wajah Yao Xianya juga dipenuhi keterkejutan. Ia tidak berani mempercayai kenyataan di depan matanya yang terasa begitu ilusif dan tidak nyata. Penyesalan yang mendalam muncul di hatinya. Dulu, ia merasa dirinya tinggi di atas langit. Ia membuang Jiang Tian seperti sepatu usang. Namun kini, ia baru menyadari bahwa Jiang Tian adalah eksistensi yang bahkan tak bisa ia gapai, setinggi bintang di angkasa. Ia mengira menikahi Li Bokai akan membuat statusnya melonjak, membuat Jiang Tian hanya bisa menatapnya dari bawah. Namun kini ia sadar, dibandingkan Jiang Tian, dirinya tak lebih dari kunang-kunang yang bertemu matahari. Seketika, seluruh cahayanya lenyap. Dulu, ia menganggap Zhao Suiking memilih Jiang Tian sebagai tindakan bodoh yang akan menghancurkan masa depannya sendiri. Tetapi sekarang, ia baru menyadari bahwa justru Zhao Suiking adalah orang yang paling cerdas dan paling bijak. Rasa iri yang mendalam muncul di hatinya, sampai-sampai ia ingin menggantikan posisi Zhao Suiking. Kalian pernah pacaran sebelumnya? Mendengar itu, Li Bokai begitu ketakutan hingga kakinya nyaris tak bisa menopang tubuhnya. Hampir saja ia mengompol. Berdiri. Suara Jiang Tian terdengar tenang, datar, namun mengandung tekanan yang membuat jantung orang-orang bergetar. Hormat kami kepada Tuan Jiang. Barulah para tokoh kuat itu berani meluruskan punggung mereka, menatap Jiang Tian dengan rasa takut yang tersisa. Namun, beberapa orang kaya masih dipenuhi keraguan. Pemuda yang tampak biasa ini benar-benar seorang mahaguru bela diri? Sampai-sampai Dragon Five, Zheng Guangsha, dan 3 tokoh besar lainnya harus tunduk patuh? Pada saat itu, Li Zhenwei mengumpulkan keberanian dan berkata, "Tuan Jiang, Junior memiliki permintaan lancang. Izinkan aku memperkenalkan putra anjingku." Selesai berbicara, ia berbalik dan berteriak marah. "Bokai, mengapa kau bersembunyi di belakang? Melihat Tuan Jiang, mengapa kau belum berlutut dan bersujud?" Junior memberi hormat kepada Tuan Jiang.
Hati Li Bokai diliputi ketakutan ekstrim. Dengan gemetar, ia melangkah maju seperti burung puyuh ketakutan, lalu berlutut di tanah, bahkan tak berani bernapas. Dia benar-benar berlutut pada Jiang Tian. Yao Xianya tertawa seperti orang gila. Matanya memancarkan kegilaan. Saat ini, ia merasa dirinya adalah lelucon terbesar di dunia. Dulu, ia memandang rendah Jiang Tian, menganggapnya semut kecil, katak yang bermimpi memakan daging angsa. Setelah Jiang Tian memukul kakaknya, ia bahkan ingin membunuh Jiang Tian, terus-menerus menyinggung dan memprovokasinya. Hari ini, sejak bertemu Li Bokai, ia berharap Tuan Jiang akan menegakkan keadilan dan mengizinkan dirinya menikah dengan Li Bokai. Namun kini ia baru sadar, sosok yang mereka sembah bak dewa, sandaran hidup mereka, ternyata adalah Jiang Tian. Tuan Jiang, ini adalah putra anjingku, Li Bokai. Ia selalu mengagumi Anda dan berharap bisa menerima sedikit bimbingan di masa depan. Li Zhenwei memperkenalkan dengan wajah penuh harap. Kemudian ia menunjuk Yao Chenghui yang wajahnya pucat pasi. Ini Yao Chenghui. Ia bergerak di bisnis obat-obatan, punya sedikit aset, dan bahkan menemukan agave untuk dipersembahkan kepada Tuan Jiang. Li Zhenwei sempat ragu bagaimana memperkenalkan Yao Xianya. Meski cantik, jelas ia tak pantas untuk putranya. Namun sebelum ia sempat berbicara, Jiang Tian tersenyum tipis. Oh, aku mengenal mereka. Dia adalah pacar putramu. Ia telah melihat keduanya bermesraan di taman, dan kini mengatakannya secara terang-terangan. Benar, dia pacar putra anjingku. Di hadapan Jiang Tian yang bagaikan dewa langit, setiap perkataannya seperti hukum langit. Li Zhenwei langsung mengangguk berulang kali. Lalu ia menoleh ke arah Yao Xianya dengan wajah penuh kegembiraan. Karena sudah mendapat pengakuan dari Tuan Jiang, mulai sekarang kau adalah menantu keluarga Li. Kita akan segera mengadakan pertunangan dan meresmikan pernikahan ini. Pernikahan yang disetujui Tuan Jiang, betapa besar kehormatan itu. Namun, hati Li Bokai seketika menjadi dingin. Ia ambruk ke tanah dan menangis sambil gemetar. Tuan Jiang. Junior tidak berani. Aku salah, aku bodoh. Siapa yang berani menikahi wanita yang pernah bersama Jiang Tian lalu meninggalkannya? Melihat Jiang Tian menekan seluruh hadirin dengan satu orang saja, Yao Xianya dipenuhi penyesalan yang menusuk hati. Ia teringat lebih dari setahun lalu, kencan pertamanya dengan Jiang Tian. Senyumnya yang rendah hati, bahkan sedikit menjilat. Namun ia tidak tahu cara menghargainya. Ia telah melewatkannya sepenuhnya. Lalu ia mendengar kata-kata Li Zhenwei. Rasanya lebih menjijikan daripada menelan lalat hidup-hidup. Orang yang sejak awal memandang rendah dirinya, hanya karena satu kalimat dari Jiang Tian, langsung menyetujui pernikahan itu. Betapa takutnya ia pada Jiang Tian, sampai-sampai sikapnya berubah 180 derajat. Namun saat itu juga, Li Bokai justru menolak pernikahan tersebut, membuat perasaannya semakin kacau. Melihat hal ini, Li Zhenwei langsung berkeringat dingin. Dengan suara gemetar ia bertanya, Apakah kau menyinggung Tuan Jiang? Aku tidak tahu dia adalah Tuan Jiang. Aku bahkan sempat bertarung dengannya. Tapi itu semua karena Yao Xianya yang menghasutku. Apa? AKAI berani menyerang Tuan Jiang? Kau gila. Wanita sialan ini ingin membunuh Li Bokai. Semua orang terkejut. Binatang durhaka. Li Zhenwei mengamuk. Ia menendang Li Bokai berulang kali sambil berteriak, Aku sudah bilang berkali-kali, bertemu Tuan Jiang sama seperti bertemu leluhurmu. Kau ingin mati. Setelah melampiaskan amarahnya, ia mengepalkan tangan dan berkata hormat. Tuan Jiang, putra anjing ini tidak tahu diri. Jika Anda tersinggung, satu perintah saja, aku akan membunuhnya sendiri. Jika aku ingin membunuhnya, dia sudah dianggap mayat. Nada Jiang Tian dingin, penuh penghinaan. Yao Chenghui akhirnya tak sanggup menahan ketakutan. Ia berlutut dengan suara keras, mengangkat kotak brokat dengan kedua tangan. Tuan Jiang, aku buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Aku persembahkan agave ini, mohon ampunilah aku. Lupa? Aku sudah bilang, bahkan jika kau berlutut memohon, aku tidak akan menerimamu. Jiang Tian bahkan tak meliriknya, hanya menikmati pemandangan taman. Tubuh Yao Chenghui kaku. Wajahnya pucat seperti mayat. Keringat dingin mengalir deras. Ampuni aku. Ampuni aku. Ia bersujud seperti menumbuk bawang putih. Aku bersedia menjadi anjing jalananmu, setia tanpa syarat. Ayah.
Melihat ayahnya yang berambut putih bersujud, hati You Xianya terasa seperti disayat pisau. Tubuhnya gemetar, air mata mengalir deras. Dalam pandangannya, ayahnya adalah sosok yang tak terkalahkan. Namun kini, ia rela melepaskan martabat demi menjadi anjing Jiang Tian. Aku telah menghancurkan segalanya. Namun ia salah. You Chenghui bahkan tidak layak menjadi anjing Jiang Tian. Seekor semut layak menjadi anjing. Jiang Tian tertawa dingin. Putrimu sendiri berkata ingin menyewa orang untuk membunuhku. Anjing ganas sepertimu, aku tak berani memelihara. Ia menggenggam tangan Zhao Sueking dan berkata lembut. Ayo, King Er. Kita ke laut lepas melihat burung camar. Tendangan kaki hantu. Orang tanpa kultivasi transformasi ingin jadi anjing? Kau pantas. Tendangan kaki hantu tertawa menghina, menendang You Chenghui ke samping, lalu mengikuti Jiang Tian. Tuan Jiang. Ini semua salah You Xianya. Li Bokai menangis ketakutan. Wanita sial ini pembawa bencana. Setelah Jiang Tian pergi, amarah para tokoh besar meledak. Berani menyinggung Tuan Jiang. Tang Wannian mendengus dingin. Celaka karena buta, Zheng Guangsha menggeleng. Bunuh atau lumpuhkan? Tanya Dragon Five dingin. Aku tidak ingin mati. You Chenghui gemetar ketakutan. Melihat semua orang pergi, You Xianya akhirnya tak tahan lagi. Air matanya mengalir deras. Kepalanya pusing. Tubuhnya melemas dan ia jatuh ke tanah. Langit seolah runtuh di hadapannya. Bab 65, Ye Gufeng dari Laut Timur. Pada jamuan makan siang, Jiang Tian dan Tetua Tang berbincang dengan akrab sambil menerima berbagai hadiah. Sore harinya, rombongan pun menuju laut lepas untuk mengikuti pertarungan di laut terbuka. Master Jiang, kali ini aku tidak bisa menyaksikan langsung keperkasaan Anda. Sungguh disayangkan, ujar Tetua Tang dengan nada penuh penyesalan. Karena Tetua Tang pernah berada dalam sistem pemerintahan, statusnya cukup sensitif sehingga ia tidak bisa ikut serta secara langsung. Kakek, aku ingin ikut. Tang Linglong memandang Jiang Tian dengan mata penuh kekaguman, lalu memohon pada Tetua Tang. Tidak pantas kamu ikut. Statusmu terlalu sensitif. Penolakan itu membuat Tang Linglong merasa cemas dan tak berdaya. Setelah itu, Tetua Tang secara pribadi mengantar Jiang Tian sampai ke pintu. Ia mengepalkan tangan dan berkata, Master Jiang, semoga Anda langsung menang dan memimpin sejak awal. Terima kasih, Tetua Tang. Jiang Tian tertawa, lalu memimpin rombongan meninggalkan Villa Wolong. Mereka menaiki speedboat di dermaga dan melaju sejauh 12 mil laut. Tak lama kemudian, sebuah kapal pesiar megah muncul di tengah lautan luas. Setelah menunjukkan undangan dan naik ke kapal, Zhao Sueking langsung terpesona oleh pemandangan di hadapannya. Lautan biru terbentang sejauh mata memandang, langit cerah tanpa awan, burung camar berteriak riang sambil terbang melintas. Angin laut yang sejuk membuat gaun panjangnya berkibar, menenangkan hati dan pikiran. Suamiku, tempat ini indah sekali, serunya dengan gembira. Jiang Tian mengangguk sambil menatap sekeliling. Ia tersenyum dan berkata, aku kesini pertama untuk bertarung, kedua untuk menemani King Er berlibur. Mengerti? Semua orang saling berpandangan lalu mengangguk. Master Jiang, jangan khawatir, kami tidak akan mengganggu. Zheng Li, temani Master Jiang. Para tokoh besar Lin Zhou pun berpencar. Hanya menyisakan Zheng Li untuk menemani Jiang Tian dan Zhao Sueking. Di atas kapal, banyak orang kaya dari Lin Zhou ingin memberi hormat pada Master Jiang. Dengan Tang Wannian di sisinya, hal itu terlalu mencolok. Zheng Li hanyalah manajer tingkat menengah di Guangzhou Group, tidak terlalu dikenal, dan kebetulan teman kuliah Jiang Tian, sehingga lebih mudah bergaul. Berjalan di geladak bersama Zhao Sueking sambil menikmati pesona laut, Jiang Tian merasa sangat bahagia dan puas. Setelah begitu banyak tahun, bukankah yang paling ia dambakan adalah hidup berdampingan dengan Zhao Sueking sampai akhir hayat? Sejak terlahir kembali, tak ada yang lebih penting di mata Jiang Tian selain Zhao Sueking. Kekuasaan, uang, status, semua itu terlalu mudah ia dapatkan. Dibandingkan senyuman Zhao Sueking, semuanya tak ada artinya. Kapal judi ini milik orang terkaya Laut Timur, Ye Gufeng. Dia mengendalikannya lewat perusahaan lepas pantai. Jelas Zheng Li layaknya pemandu wisata. Blue Whale Princess adalah kapal pesiar mewah berbobot 100.000 ton, mampu menampung 3.000 penumpang. Ada 101 kabin mewah, 12 restoran kelas atas dengan hidangan dari seluruh dunia, 3 kasino mewah, serta aula perjamuan seluas lebih dari 2.000 meter persegi.
Ini yang terbaik di Asia Tenggara. Ratu Inggris pernah naik ke sini, dan banyak acara besar di Cina Utara pernah diadakan di kapal ini. Tempat yang cukup bagus. Jiang Tian mengangguk ringan. Di geladak terdapat kolam renang terbuka, layar digital raksasa, lapangan golf kecil, serta berbagai kios barbeku. Semua fasilitas bisa dinikmati gratis oleh penumpang. Turnamen tantangan laut lepas ini bukan hanya ajang bagi para konglomerat menyelesaikan sengketa, tapi juga peristiwa besar bagi dunia bela diri dan kultivasi Lingnan. Lanjut Zheng Li dengan nada bersemangat. Banyak tokoh aneh dan ahli tersembunyi yang ingin terkenal akan ikut serta. Tiket termurah saja bernilai ratusan ribu yuan. Tak heran banyak ahli, gumam Jiang Tian. Ia membuka penglihatan spiritualnya dan menyapu sekeliling. Di antara ratusan orang di geladak, ternyata ada 5 atau 6 ahli tahap awal tubuh besi. Tian kecil, kenapa kamu di sini? Dan Sui King juga. Tiba-tiba terdengar seruan terkejut. Kak Wei Wei, kamu juga datang. Jiang Tian menoleh, matanya berbinar. Seorang wanita sekitar 27 atau 28 tahun, mengenakan setelan kerja dan sepatu hak tinggi hitam, melangkah cepat ke arah mereka. Tubuhnya tinggi ramping dengan lekuk anggun. Wajah ovalnya cerah, bibir merahnya segar seperti stroberi yang baru dicuci. Riasannya halus dan dewasa. Sepasang kacamata tanpa bingkai bertengger di hidungnya, matanya jernih dan penuh kecerdasan, memancarkan pesona elegan dan intelektual. Jiang Tian, sudah 3 tahun kita tidak bertemu. Ye Ziwei membuka tangannya dan memeluk Jiang Tian erat-erat, air mata mengalir deras. Kak, kenapa menangis? Bukankah aku baik-baik saja? Jiang Tian tersenyum sambil menepuk bahunya. Ye Ziwei adalah yatim piatu. Ibunya dan ibu kandung Jiang Tian, Zhang Wanqing, adalah teman kuliah. Setelah ibunya bercerai, ia membesarkan Ye Ziwei sendirian. Kemudian sang ibu sakit dan meninggal dunia, lalu Zhang Wanqing mengadopsinya, membesarkannya dengan penuh perhatian hingga lulus dari universitas ternama. Kini Ye Ziwei bekerja di tingkat menengah grup raja obat milik keluarga Jiang. Sejak kecil, Ye Ziwei selalu merawat Jiang Tian layaknya kakak kandung. Ketika Jiang Tian diusir dari keluarga Jiang, Ye Ziwei menghabiskan seluruh tabungannya demi membantunya. Di kehidupan sebelumnya, saat keluarga Jiang berada di ambang kehancuran, ia bertarung bersama ibu Jiang Tian hingga detik terakhir, lalu tewas tertabrak mobil di jalan tol. Kamu terlihat lebih dewasa dan kuat, kata Ye Ziwei sambil menghapus air mata. Ia lalu menarik Zhao Sueking dan tertawa hangat. King Jiang Tian tidak membuat masalah, kan? Kalau dia macam-macam, bilang saja, aku yang memukul pantatnya. Kak, aku sudah dewasa. Jiang Tian menggeleng tak berdaya. Dewa Agung Taichu yang telah berkultivasi puluhan ribu tahun masih diancam dipukul pantat. Sungguh menyedihkan. Tidak boleh begitu. Jiang Tian itu suamiku, dan hanya aku yang boleh memukul pantatnya, ujar Zhao Sueking dengan wajah serius. Ye Ziwei tertegun sejenak, lalu menutup mulutnya sambil tertawa. Benar juga. Kalau dia nekat, aku di pihakmu. Kak Wei Wei, apa yang kamu lakukan di sini? Jiang Tian mengernyit, merasa ada yang tidak beres. Ye Ziwei ragu sejenak. Aku ingin bertemu beberapa rekan bisnis. Tuan Puncak datang. Siapa? Orang terkaya Laut Timur, Tuan Puncak. Tuan Puncak. Dan Skarkun. Sorak-sorai mengguncang geladak. Orang-orang segera memberi jalan. Beberapa tokoh berstatus tinggi maju menyambut dengan hangat. Sekelompok pria berpenampilan gagah melangkah cepat. Mereka mengenakan setelan hitam, earphone, dan kacamata hitam. Pinggang mereka tampak menggembung, jelas membawa senjata. Di tengah-tengah mereka adalah pahlawan Laut Timur, Ye Gufeng. Usianya sekitar 50 tahun, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, berkacamata berbingkai emas. Rambutnya rapi, penampilannya seperti profesor ternama. Di belakangnya berdiri pria parubaya berwajah penuh bekas luka, rambut panjang sebahu, tubuh kekar, tatapan tajam dan kejam. Dialah Liu Zikun, Siskarkun, tokoh paling ganas di Laut Timur. Tatapan Ye Gufeng menyapu seluruh tempat. Ia tersenyum dan mengangguk sebagai salam. Tuan Puncak datang. Salam, Tuan Puncak. Tang Wanian, Dragon Five, Zheng Guangsha, dan yang lain keluar dari kabin untuk menyambutnya dengan hormat. Beginilah dunia kalangan atas. Sekalipun bertarung hidup dan mati, etika tetap dijaga. Ketua Tang ketiga, Ketua kelima, Tetua Zheng, kalian berani sekali tahun ini ikut turnamen tantangan laut lepas. Aku sangat senang,
kata Ye Gufeng sambil berjabat tangan satu persatu. Auranya begitu besar hingga menekan mereka. Setelah menyapa semua orang, pandangannya jatuh pada Ye Ziwei, Jiang Tian, dan Zhao Sueking. Ia mengerutkan kening. Ziwei, ikut aku. Ye Gufeng berjalan perlahan dan tersenyum lembut pada Ye Ziwei. Adapun Jiang Tian, ia sama sekali diabaikan, seolah hanya udara kotor. Baik, Ye Ziwei mengangguk, lalu berbalik berkata pada Jiang Tian. Jangan kemana-mana dan jangan cari masalah. Nanti malam aku mencarimu lagi. Kak Wei Wei kenal Ye Gufeng. Zhao Sueking terkejut. Aku mengerti sekarang. Jiang Tian menghela napas panjang. Menurut ibunya, ayah kandung Ye Ziwei berasal dari Laut Timur. Setelah Ye Ziwei lahir, ia menceraikan ibunya dan menikah dengan keluarga politikus tua Lingnan. Di kehidupan sebelumnya, Ye Ziwei hanya ingin diakui ayahnya, namun selalu menolak karena kebenciannya. Tampaknya ayah kandung Ye Ziwei memang Ye Gufeng. Kini, demi kelangsungan grup Raja Obat keluarga Jiang, Ye Ziwei terpaksa menundukkan kepala dan memohon padanya. Di dalam kabin mewah, Ye Gufeng duduk di sofa kulit besar dan berkata dengan senyum penuh penyesalan. Ziwei, selama ini aku telah menyakiti kamu dan ibumu. Hatiku selalu diliputi rasa bersalah. Apapun yang kamu butuhkan, katakan saja. Selama aku mampu, aku akan membantumu. Tuan Ye, aku datang mewakili keluarga Jiang dan grup Raja Obat, kata Ye Ziwei sambil memegang cangkir teh, namun tak berselera meminumnya. Grup Raja Obat sedang menghadapi krisis besar. Beberapa produk diserang dan rantai modal hampir putus. Kami berharap bisa meminjam 500 juta dari grup Hainan Airlines, dengan bunga sesuai pasar. 500 juta bukan masalah, Ye Gufeng mengangguk tenang. Tapi kalau ingin aku setuju, kamu harus menerima satu syarat. Apa itu? Tinggalkan keluarga Jiang segera dan putus semua hubungan, ucap Ye Gufeng tegas. Tidak, Tuan Ye. Ye Ziwei menolak tanpa ragu. Paman Jiang dan bibiku telah membesarkanku dengan penuh kasih. Di saat krisis ini, aku tak bisa meninggalkan mereka. Kalau kamu menganggap ini hanya pertarungan bisnis biasa, kamu terlalu naif, kata Ye Gufeng dengan suara berat. Di balik tiga keluarga besar Jinling, ada kekuatan besar yang tersembunyi. Bahkan aku pun tak berani menyinggungnya. Siapa itu? Ye Ziwei terkejut. Aku belum tahu. Tapi meski tahu pun, tak ada gunanya, jawab Ye Gufeng. Sekalipun aku meminjamkan 20 miliar, nasib kehancuran keluarga Jiang takkan berubah. Ia berkata sungguh-sungguh, seorang bijak tak berdiri di bawah tembok yang akan runtuh. Kalau kamu terus bersama keluarga Jiang, kamu akan ikut tenggelam bersama mereka. Wajah Ye Ziwei berubah pucat. Kekuatan apa yang mampu menghancurkan keluarga Jiang sebesar itu, dan mengendalikan tiga keluarga besar Jinling? Bukankah hidup lebih baik? Lanjut Ye Gufeng. Aku hampir 50 tahun dan siap pensiun. Kalau kamu kembali, mengendalikan 80 miliar aset Hainan Airlines, bukankah itu luar biasa? Maaf, Tuan Ye. Aku tak bisa meninggalkan orang tua angkatku. Aku harus membalas budi mereka, jawab Ye Ziwei tegas. Membalas budi? Jangan menipu dirimu sendiri. Ye Gufeng gemetar menahan amarah. Aku tahu, semua ini demi sampah itu. Jiang Tian. Bab 66, bertemu Lu Biao lagi. Kamu, jangan asal bicara. Hemp, saat ibumu sekarat dulu, dia mempercayakanmu kepada ibu Jiang Tian, Zhang Wanqing. Ye Gufeng tampak tenggelam dalam pikirannya sejenak, lalu berkata pelan. Setelah pertunangan antara Jiang Tian dan Yanjing dibatalkan, Zhang Wanqing sempat ingin menjodohkan kalian berdua. Hubunganmu dengan Jiang Tian sudah tidak sesederhana kakak dan adik lagi, melainkan hubungan antara pria dan wanita. Demi melindungi Jiang Tian, kakeknya, Jiang Changgeng, bahkan pernah mengusir Jiang Tian dari keluarga. Dia juga melarang pernikahan kalian, dan malah memaksanya menikahi Zhao Sueking. Wajah Ye Ziwei memerah, dia terdiam tanpa bisa membantah. Ziwei, sekarang Jiang Tian sudah menikah. Apa arti hubungan kalian lagi? Nada bicara Ye Gufeng melunak, suaranya rendah. Lagi pula, dia tidak punya kemampuan, tidak belajar dengan benar, dan tidak mencapai apa-apa. Dia bukan pasangan yang pantas. Tuan Ye, mungkin di mata Anda aku terlihat bodoh dan kekanak-kanakan. Mata Ye Ziwei memerah, air mata berkilau di pelupuknya. Dengan suara bergetar, dia berkata, namun, ketika ibuku meninggal dan aku kelaparan selama 3 hari 3 malam, Jiang Tian yang membelikanku bakpao daging untuk suapan pertamaku. Saat aku dibuli di sekolah,
Jiang Tian yang membantuku bertarung dengan batu bata. Ketika pertama kali aku mengalami menstruasi dan sakitnya membuatku berguling-guling di lantai, Jiang Tian yang membelikanku pembalut dan obat pereda nyeri. Ketika aku secara tidak sengaja merusak barang antik kesayangan kakek Jiang dan keluarga Jiang ingin mengusirku, Jiang Tianlah yang menerjang angin dan salju, berlutut di tengah salju, memohon kakek Jiang agar mengizinkanku tinggal. Dia berlutut tanpa makan dan minum selama sehari semalam. Tiba-tiba, Ye Ziwei mengangkat kepalanya, menatap Ye Gufeng dengan tegas, lalu bertanya dingin, "Tuan Ye, boleh aku bertanya, saat semua itu terjadi, di mana ayah kandungku?" Pandangan Ye Gufeng berkelit, dia menghela napas panjang tanpa daya. "Ziwei, aku tahu aku telah mengecewakanmu dan ibumu, tapi ini dua hal yang berbeda. Entah itu hubungan kakak adik atau hubungan pria dan wanita." Ye Ziwei berdiri, sikapnya tenang dan bermartabat. "Singkatnya, sepanjang hidupku, aku akan melindungi Jiang Tian dan keluarga Jiang sampai tetes darah terakhir dan hingga mati." Setelah berkata demikian, dia melangkah pergi dengan kepala terangkat tinggi. Jiang Tian sialan ini, hanya sampah tak berguna, berani-beraninya mengacaukan putriku. Ye Gufeng tertegun, lalu murka. Wajahnya memerah. "Perang!" Dia meraih sebuah vas porselen dinasti Yuan bermotif bunga biru yang bernilai jutaan, lalu menghantamkannya hingga hancur berkeping-keping. "Tik Lord, Jiang Tian itu jelas duri dalam daging. Aku akan cari orang bersenjata untuk menyingkirkannya." Di sofa samping, Liu Zikun, Taipan Laut Timur berwajah penuh bekas luka, berkata dengan nada bengis. Baginya, membunuh seseorang, bahkan murid keluarga Jiang sekalipun, semudah membunuh ayam. Tidak perlu. Ye Gufeng merenung sejenak, lalu melambaikan tangan sambil tersenyum dingin. Jiang Tian itu hanya sampah. Ziwei jatuh cinta padanya karena terlalu lama bersama. Saat dia dewasa nanti, dia akan mengerti semuanya. Malam ini, panggil Jiang Tian kemari. Aku ingin berbicara dengannya. Sebelum turnamen tantangan dimulai, Jiang Tian, Zhao Sueking, dan Zheng Li sudah duduk di dek kapal, makan barbeku sambil berjemur di bawah matahari. Suasananya santai dan menyenangkan. Menjelang senja, Ye Ziwei berjalan mendekat. Jiang Tian segera tersenyum dan berkata, "Kak Wei Wei, duduklah. Makan sesuatu." Ye Ziwei menarik kursi dan duduk. Matanya agak merah, tampak tak berselera. Dia tidak menyentuh barbeku sedikit pun. Jiang Tian bertanya, "Kenapa Tuan Ye mencarimu?" "Tidak apa-apa, hanya urusan bisnis." Ye Ziwei menggeleng pelan, tidak ingin membicarakannya. "Ada masalah dengan dana keluarga Jiang?" Jiang Tian tiba-tiba bertanya. "Tidak. Semuanya baik-baik saja." Ye Ziwei langsung menyangkal. Dia mengeluarkan sebuah kartu bank dan mendorongnya ke arah Jiang Tian sambil tersenyum. "Sueking, Jiang Tian, ini 500.000. Pakailah untuk bersenang-senang." Hati Jiang Tian tersentuh. Tatapannya menjadi lembut. Ini mungkin hampir seluruh uang yang dia miliki. Keluarga Jiang sedang tidak stabil, seharusnya dia sangat cemas, namun tetap memikirkan dirinya. "Kak Wei, aku tidak membutuhkannya. Simpanlah untuk dirimu sendiri," kata Jiang Tian sambil mendorong kartu itu kembali. "Kenapa?" Ye Ziwei terkejut. Jiang Tian hanya menggeleng. Dia menasihati, "Jiang Tian, aku tahu kamu boros. Kamu pasti butuh uang. Ambillah. Jangan membuat aku dan orang tua kita khawatir." "Kak Wei Wei, jangan khawatir. Jika aku butuh uang, ratusan juta bisa kudapatkan kapan saja." Jiang Tian berkata tegas sambil menggenggam tangan kecilnya. "Apa yang kamu katakan?" Ye Ziwei terkejut, merasakan aura dominan dari Jiang Tian. "Aku tahu, keluarga Jiang pasti sedang kesulitan. Kamu sedang berusaha mengumpulkan dana dari Tuan Ye, bukan?" "Kak Wei Wei, jangan khawatir. Aku pasti akan menghidupkan kembali keluarga Jiang. 3 keluarga besar Jinling itu, bagianku hanyalah semut, bisa kuhancurkan dengan satu jentikan jari." Tatapan Jiang Tian penuh keangkuhan saat dia berkata pelan, "Di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Kamu akan mengendalikan nasibmu sendiri. Ye Gufeng tidak akan pernah bisa memaksamu menunduk." Jiang Tian, terima kasih. Meski tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal, Ye Ziwei tetap merasa terharu. Sambil meneguk jus buah, Ye Ziwei berkata khawatir, "Jiang Tian, turnamen tantangan akan dimulai malam ini. Kamu dan King Er cukup menonton dari pinggir. Kamu sama sekali tidak boleh naik ke arena. Kalau mau berjudi, maksimal 100.000. Kalau kalah, berhenti."
Hehe, Kak Wei. Jiang Tian itu peserta dari Linzhou. Zhao Sueking tertawa. Apa? Jiang Tian juga mau bertarung? King Er, kamu kan biasanya bijak, kenapa membiarkannya? Ye Ziwei terkejut, langsung menjepit telinga Jiang Tian dan memarahi. Kalau kamu berani naik bertarung, aku akan mengadu ke orang tua. Mengerti? Kak Wei, lepaskan. Aku salah. Aku tidak akan bertarung. Jiang Tian mengangkat tangan memohon. Seorang kultivator yang telah menempuh puluhan ribu tahun, berdiri di puncak alam semesta, menundukkan dewa dan raja ilahi, kini di jewer telinganya, tak ada yang lebih memalukan dari ini. Namun, di lubuk hatinya, Jiang Tian merasakan kehangatan. Dulu, setiap kali dia nakal, Ye Ziwei juga sering menarik telinganya seperti ini. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara mengejek. Yo, bukankah ini Jiang Tian? Kok kamu bisa ada di sini? Jiang Tian menoleh, sedikit terkejut, lalu berkata dingin, kamu siapa? Kenapa menggangguku? Kamu tidak mengenaliku. Lu Biao hampir meledak karena kesal. Kenapa aku harus mengenalimu? Jiang Tian kebingungan. Jiang Tian, orang miskin gila sepertimu mana mungkin punya kualifikasi masuk tempat kelas atas seperti ini. Pasti kamu menyelinap masuk. Kalau berani bicara kasar lagi, aku akan mengusirmu. Lu Biao gemetar karena marah, menuding-nuding dengan wajah penuh ancaman. Setelah kejadian beli mobil, dia yakin Jiang Tian hanya berpura-pura kaya. Tiket turnamen tantangan laut lepas bernilai puluhan ribu, dan peserta harus memiliki aset ratusan juta. Mana mungkin Jiang Tian memenuhi syarat? Pergi! Jiang Tian membentak dingin. Hemp, bodoh, aku terlalu sibuk untuk mengurusmu. Lu Biao mendengus, lalu melangkah pergi dengan sepatu hak tinggi, menggandeng seorang pemuda tinggi berpenampilan luar biasa. Pemuda itu mengenakan jam tangan IWC Portugieser, pakaian buatan tangan penjahit Italia, namun wajahnya pucat dan feminin. Bei Yao, dia temanmu? Tanya pemuda itu sambil tersenyum. Teman apanya? Kata Lu Biao meremehkan. Anak keluarga miskin. Gila dan bodoh, entah bagaimana bisa menyelinap masuk. Pemuda itu mengangguk, lalu melirik Zhao Sueking dan Ye Ziwei, terkejut dalam hati. Bawa aku ke aula jamuan. Aku mau bertemu Peak Lord, kata Lu Biao manja. Pemuda itu, Sue Feiyang, tertawa penuh percaya diri. Ayahku orang nomor 2 di Jiangbei, hanya di bawah Peak Lord dan Kak Kun. Liu Jinrong juga saudara baikku. Lu Biao terpesona. Di matanya, Fen Tao atau Jiang Tian sama sekali tidak layak dibandingkan tuan muda sejati seperti Sue Feiyang. Sementara itu, Fen Tao berusaha masuk namun dihentikan pengawal. Maaf, Anda tidak punya undangan aula jamuan. Bei Yao. Fen Tao berteriak cemas. Fen Tao, kenapa kamu mengikutiku? Kita sudah putus. Lu Biao berkata canggung. Sue Feiyang mendengus, orang kecil seperti ini berani mengganggumu. Dia melambaikan tangan dingin. Lempar dia ke laut, beri makan ikan. Fen Tao pucat pasi, tak sempat berkata apa-apa. Bab 67. Bencana besar. Siap, Tuan Muda Sue. Tanpa banyak bicara, para pengawal langsung mengangkat Fen Tao, menyeretnya ke tepi kapal, lalu melemparkannya ke laut. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Lu Biao tertegun. Kekagumannya pada Sue Feiyang justru semakin bertambah. Fen Tao bisa dibilang tokoh kecil di Linzhou, namun di hadapan Sue Feiyang, dia tak ubahnya seekor udang kecil. Aku hanya ingin menakut-nakutinya. Setelah dia kemasukan air, nanti aku suruh orang mengangkatnya kembali. Kata Sue Feiyang sambil tertawa dingin, aura seorang tuan muda tiran terpancar jelas. Ia lalu menarik Lu Biao masuk ke aula jamuan. Begitu melangkah masuk, Lu Biao langsung terpukau, seolah matanya tidak cukup untuk melihat semuanya. Lampu-lampu berkilauan terang, para tokoh ternama berkumpul bak awan. Perabotan mewah berjajar di mana-mana, dan orang-orang yang duduk di sana semuanya adalah figur besar. Siapapun di tempat itu setidaknya memiliki aset miliaran. Sue Feiyang membungkuk hormat kepada seorang pemuda di tengah aula. Rong Xiao, aku datang. Oh, Feiyang, kamu sudah sampai. Pemuda itu bernama Liu Jinrong, putra Liu Zikun. Sebelum usia 30 tahun, ia sudah mengendalikan perusahaan investasi properti bernilai miliaran dan namanya sangat tersohor di kawasan Laut Timur. Saat ini, satu tangannya memeluk seorang artis wanita terkenal, Yang Mi, sementara tangan lainnya mengayunkan gelas anggur merah. Ia tertawa dan berbincang dengan para konglomerat dan selebritas Laut Timur. Melihat Sue Feiyang,
Liu Jinrong hanya mengangguk tipis, gerakan yang nyaris tak terlihat, penuh kesombongan. Kenapa dia mirip sekali dengan Zhao Xueqing? Lu Biao menatap artis wanita itu dengan saksama dan terkejut dalam hati. Rong Xiao, ini teman yang baru ku kenal. Namanya Lu Biao, putri Lu Haitao dari keluarga Lu di Linzhou. Dia ingin bertemu denganmu, kata Sue Feiyang dengan wajah penuh senyum merendah, lalu mendorong Lu Biao ke depan. Hati Lu Biao langsung menegang. Sue Feiyang jelas bukan saudara Liu Jinrong seperti yang ia katakan sebelumnya. Dia lebih mirip bawahan yang menjilat. Namun di hadapan Liu Jinrong, dia tak berani ceroboh sedikit pun. Ia segera membungkuk sopan. Nama saya Lu Biao. Saya mengelola perusahaan perdagangan luar negeri di Linzhou. Senang bertemu dengan Anda, Rong Xiao. Di hadapan generasi kedua seperti Liu Jinrong, baik latar belakang maupun kekayaan, dia jelas tak bisa dibandingkan. Menyebut dirinya sebagai pemilik perusahaan setidaknya membuatnya tampak lebih bernilai. Oh, kamu mendirikan perusahaan sendiri? Liu Jinrong akhirnya sedikit tertarik, matanya menyapu tubuh Lu Biao. Dari segi penampilan, di antara para wanita cantik yang hadir, Lu Biao tidak bisa dibilang paling menonjol. Bahkan model-model muda yang sering ia mainkan pun sedikit lebih unggul, apalagi superstar di pelukannya. Namun, reputasi keluarga Lu dikenal ketat dalam mendidik anak. Dengan pengamatannya yang tajam, Liu Jinrong bisa melihat bahwa sikap, tutur kata, gerak tubuh, hingga cara berpakaian Lu Biao semuanya hasil didikan jangka panjang. Ditambah lagi, dari aura dan raut wajahnya, ia tampak masih suci. Gadis mandiri, berbakat, cantik, berlatar belakang baik. Bahkan Liu Jinrong pun sedikit tergugah. Dasar bajingan Sue Feiyang, dari mana dia menemukan wanita secantik ini? Batinnya. Ia lalu tersenyum lembut dan memperkenalkan Lu Biao kepada para konglomerat dan pemilik usaha di sekitarnya. Bahkan berpesan agar mereka memperhatikannya dengan baik. Lu Biao langsung merasa tersanjung. Para orang kaya di sini semuanya luar biasa, aset mereka bernilai miliaran dan sering muncul di media finansial. Dibandingkan mereka, kekayaan keluarga Lu memang jauh tertinggal. Bei Yao, bekerja sama dengan wilayah Jiangzhou Laut Timur tentu bisa. Tapi aku masih ada urusan. Bagaimana kalau malam ini kamu datang ke kamarku, kita mengobrol? Kata Liu Jinrong tiba-tiba sambil tersenyum. Makna di balik kata-kata itu sangat jelas. Lu Biao terkejut dan refleks menoleh ke Sue Feiyang. Tak disangka, wajah Sue Feiyang justru dipenuhi kegembiraan. Bei Yao, ini kesempatan langka. Kamu harus memanfaatkannya. Saat itu juga, Lu Biao menyadari sepenuhnya bahwa tuan muda terkenal ini hanyalah kaki tangan. Dia jelas ingin menyenangkan Liu Jinrong dan sama sekali tak punya kualifikasi untuk berbicara langsung dengan Ye Gufeng. Aku masih punya beberapa teman yang menungguku, sepertinya agak tidak nyaman, kata Lu Biao dengan nada meminta maaf. Dia punya perhitungan sendiri. Mendekati Liu Jinrong jelas jauh lebih menguntungkan daripada Sue Feiyang. Namun, sekalipun ingin bergantung pada orang kuat, dia tidak bisa menyerahkan dirinya terlalu cepat. Pria perlu dipancing, bukan diberi begitu saja. Dia tahu betul, jika digunakan dengan benar, kesucian seorang wanita bisa ditukar dengan imbalan yang sangat besar. Namun, dia tiba-tiba menyadari tatapan Liu Jinrong berubah dingin. Dia hanya tersenyum tanpa bicara. Para konglomerat yang tadinya ramah, seketika kehilangan minat, seolah jika dia berani menolak, mereka akan langsung bermusuhan. Artis wanita yang mencibir dingin. Kamu terlalu manja. Pernahkah kamu memikirkan akibatnya jika menolak? Teman apa? Panggil saja ke sini. Apa mereka lebih penting daripada Rong Xiao? Bentak Tuan Hu dengan nada agresif. Keringat dingin mengucur di punggung Lu Biao. Situasi ini benar-benar di luar dugaannya. Jika Ye Gufeng menguasai seluruh Jiangbei, maka Liu Jinrong jauh lebih menakutkan. Bukan seseorang yang bisa disinggung keluarga Lu. Dalam kepanikan, dari sudut matanya, dia melihat Jiang Tian dan yang lain sedang mengobrol santai di dek. Maaf sekali, aku datang bersama Jiang Tian dan yang lainnya. Aku masih harus menemani mereka. Dia ingin sekali mendekati Liu Jinrong, tentu saja. Namun, dia harus menggunakan identitas sebagai pacar resmi, lalu menikah ke keluarga kaya. Jika tertipu seperti para artis yang tak punya masa depan, ujungnya hanya akan dibuang. Hehe, Nona Lu, sepertinya kamu belum tahu betapa berharganya kesempatan mendapatkan perhatian Rong Xiao, kata seorang pria parubaya sambil mengisap cerutu tebal. Dia adalah Hu Dong, pemilik jaringan restoran kelas atas dengan puluhan cabang di Laut Timur, bahkan di Linzhou pun ada cabangnya dengan nilai aset miliaran. Benar, Bei Yao. Jika kamu bisa berteman dengan Rong Xiao,
Siapa di Laut Timur dan Jiangzhou yang berani tidak memberi kemudahan padamu? Sue Feiyang menimpali dengan nada membujuk. Bahkan sekarang, banyak pemilik usaha di Linzhou yang ingin bekerja sama dengan Rong Xiao dan rela memberikan saham 200 juta secara cuma-cuma. Yang Mi menambahkan dengan nada menghina. Mendengar itu, Lu Biao menunduk, hatinya mulai goyah. Hanya satu malam, dan keluarga Lu bisa mendapatkan tiket untuk masuk ke kubu Ye Gufeng. Jika Liu Jinrong menaruh perasaan lebih dalam, dia bahkan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar lagi. Siapa yang kalian sebut? Zhao Sueking? Di mana dia? Tiba-tiba, Liu Jinrong bertanya dengan nada gelisah, seolah tersadar dari lamunan. Lu Biao terkejut. Dia juga mengenal Zhao Sueking? Sue Feiyang sudah berdiri dan menunjuk keluar jendela. Di sana. Di sana. Zhao Sueking. Liu Jinrong berdiri, menatap Zhao Sueking di dek kapal. Tatapan serakah melintas di matanya. Dulu, ia pernah bertemu Zhao Sueking di sebuah pertemuan bisnis wilayah Jiangbei dan langsung terpesona. Ia bahkan pernah mengirim orang untuk melamar. Siapa sangka, Zhao Sueking menolaknya mentah-mentah. Lalu tak lama kemudian menikah dengan seorang sampah bermarga Jiang. Alasan Liu Jinrong membawa Yang Mi hanyalah karena wajahnya sedikit mirip Zhao Sueking. Namun, baik dari aura maupun temperamen, dia sama sekali tak bisa dibandingkan. Liu Jinrong tak pernah bisa melupakan Zhao Sueking, dan itu membuatnya gelisah. Siapa pria itu? Saat melihat Jiang Tian menggenggam tangan Zhao Sueking, pupil Liu Jinrong menyusut tajam. Cahaya buas meledak dari matanya. Ah, itu suami Zhao Sueking. Namanya Jiang Tian, orang gila yang bekerja sebagai humas di industri farmasi Zhao, menantu tidak berguna, kata Lu Biao cepat-cepat menjelaskan. Jadi Liu Jinrong menyukai Zhao Sueking. Kalau begitu, Jiang Tian pasti akan diinjak sampai mati. Sampah. Kualifikasi apa yang dia punya untuk dibandingkan denganku? Liu Jinrong mendengus dingin. Seorang pecundang bergaji dan menantu tak berguna. Bagaimana mungkin layak disejajarkan dengannya? Gadis secantik itu malah jatuh pada sampah kelas 3 seperti itu. Buta ya? Yang Mi menambahkan api ke dalam bara. Dia tahu Liu Jinrong menyukai Zhao Sueking dan selalu cemburu. Tapi kenapa? Dia adalah superstar berbakat dan cantik. Sementara Zhao Sueking hanyalah wanita biasa. Apa yang membuat Liu Jinrong begitu terobsesi? Hemp. Liu Jinrong tak tahan lagi dan langsung melangkah keluar. Lu Biao mengikutinya dari belakang, kilatan kepuasan dan ejekan melintas di matanya. Dia menyelamatkan dirinya sendiri sekaligus memukul dua sasaran dengan satu batu. Jiang Tian, kamu selalu mengabaikanku. Kali ini, aku akan membuatmu membayar dengan harga darah. Jiang Tian, pamanku baru saja menelepon. Dia berharap kamu bisa menghadiri pesta dansa di aula jamuan, kata Zheng Li sambil menutup ponselnya. Tidak usah. Tempat itu terlalu berisik. Kita mengobrol di sini saja. Jiang Tian menolak halus. Lagi pula nanti juga seru melihat pertarungan. Zhao Sueking tertawa. Malam tiba, langit bertabur bintang. Arena terbuka yang luas telah disiapkan di dek kapal. Banyak ahli bela diri berkumpul. Ada petarung sanda, tinju Thailand, karate, bahkan orang asing berambut pirang bermata biru. Lebih dari 100 penonton, semuanya kaya atau bangsawan, duduk mengelilingi arena dengan mata penuh antusiasme. Karena ini kapal judi, taruhan tentu tak terpisahkan. Di belakang beberapa meja taruhan, berdiri para bandar berrompi. Para penonton bisa memasang taruhan pada pemenang setiap ronde. Sueking, bertaruhlah sesuai saranku. Kamu pasti akan menang banyak. Jiang Tian tertawa. Suamiku pasti benar. Zhao Sueking mengepalkan tangan, bersemangat. Aku dengar tahun lalu, turnamen tantangan laut lepas dalam 3 hari menghasilkan arus taruhan lebih dari 2 miliar. Peak Lord Laut Timur meraup laba bersih 200 juta, kata Zheng Li dengan wajah kagum. Pamannya, Zheng Guangsha, adalah orang terkaya di Linzhou, namun masih kalah dalam hal menghasilkan uang dibanding Ye Gufeng. Hemp. Ye Ziwei mendengus pelan, menatap keramaian dek dengan perasaan campur aduk. Pada saat itu, diiringi sekelompok orang kaya dan berpengaruh, Liu Jinrong berjalan anggun sambil memegang gelas anggur merah. Ia tersenyum dan berkata, King Er, aku tidak menyangka kamu juga datang menonton. Bagaimana kalau kita ke lantai 2, ke aula jamuan, dan mengobrol sebentar? Rong Xiao datang. Begitu Liu Jinrong muncul di dek, banyak orang kaya langsung menyapanya dengan penuh hormat. Sueking, ikut denganku.
Liu Jinrong sama sekali tak melirik yang lain. Tatapannya tajam tertuju pada Zhao Sueking di meja bundar. Bab 68, Menampar Liu Jinrong. Rong Xiao. Zhao Sueking terkejut. Wajahnya langsung pucat dan memperlihatkan ketakutan yang jelas. Saat Liu Jinrong dulu melamarnya, dia pernah menyelidiki latar belakang pria ini secara diam-diam. Orang ini terkenal kejam dan tanpa ampun, bahkan pernah terseret kasus kematian orang lain. Hal itu membuat Zhao Sueking sangat takut. Tanpa sadar, ia menggenggam tangan besar Jiang Tian yang hangat. Barulah ia merasakan sedikit rasa aman. Ia menggeleng pelan dan tersenyum meminta maaf. Terima kasih atas niat baik Liu Xiao, tapi aku ingin tetap di sini menemani suamiku menonton pertandingan tinju. Ikut denganku. Tempat ini terlalu berisik, dan sudut pandangnya juga tidak bagus, kata Liu Jinrong sambil memaksakan senyum. Tangannya terulur, hendak meraih pergelangan tangan Zhao Sueking yang putih bersih bak salju. Rong Xiao, mohon jaga sikap. Zhao Sueking refleks menarik tangannya dengan panik. Wajah Liu Jinrong langsung berubah muram. Tatapannya dingin, api kemarahan menyembur dari matanya. Sui Feiyang tertawa kecil dan berkata, "Oh iya, Nona Zhao, karena Tuan Jiang ini adalah suamimu, pasti latar belakangnya luar biasa. Kenapa tidak kau perkenalkan saja pada kami?" "Oh, ini Jiang Tian dari keluarga Jiang Jinling." Ye Ziwei bisa merasakan niat buruk dari pihak lawan, maka ia segera menyebutkan asal-usul Jiang Tian, berharap mereka akan gentar. Keluarga Jiang Jinling, Jiang Tian. Liu Jinrong sempat tertegun, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kirain siapa? Ternyata dia yang memukuli Chen Xiao dari Yanjing dan diusir dari keluarganya. Jika tidak tahu identitas Jiang Tian, Liu Jinrong mungkin masih sedikit waspada. Namun setelah tahu, hatinya justru senang. Setelah memukuli keluarga Chen Yanjing, Jiang Tian sudah menjadi target banyak orang dan kehilangan dukungan keluarga Jiang. Selain itu, keluarga Jiang sendiri sedang berada di masa sulit dan tak mungkin melindunginya. Jadi, meskipun ia diperlakukan semena-mena, tak akan ada yang peduli. Kembalikan uang tiketmu dan enyahlah dari kapal pesiar ini. Sui Feiyang memasang wajah muram, sudut bibirnya terangkat mengejek. Orang miskin sepertimu berani masuk ke tempat kelas atas seperti ini? Kalau tidak pergi, aku akan melemparmu ke laut untuk jadi makanan ikan. Sebenarnya, di pihak Ye Gufeng, ayah Sui Feiyang bahkan tak masuk 10 besar. Jelas dia tak bisa dibandingkan dengan tokoh senior seperti Liu Zikun. Karena itu, dia berusaha mati-matian menjilat Liu Jinrong. Katanya dari keluarga Jiang Jinling, bocah ini tamat. Mungkin akan tenggelam. Orang-orang di dek saling berbisik ketakutan. Belum lama ini, Fen Tao baru saja dilempar ke laut dan hampir mati tenggelam. Rong Xiao, Zhao Sueking, Zheng Li, dan yang lain hendak memohon dengan panik. Plak! Suara tamparan keras menggema. Sui Feiyang yang sedang pamer kekuasaan tiba-tiba terlempar oleh satu tamparan Jiang Tian. Tubuhnya berputar di udara seperti gasing, terbang sejauh 5 meter, menabrak beberapa meja anggur sebelum akhirnya tergeletak di tanah. Semua orang melihat setengah wajah Sui Feiyang hancur, darah mengalir deras. Dia sudah pingsan total, tak bergerak sama sekali. Semua mata tertuju pada Jiang Tian dengan wajah tak percaya. Seluruh dek mendadak senyap, sampai suara jarum jatuh pun terdengar jelas. Orang ini gila? Berani-beraninya dia memukul Tuan Muda Sui, putra tokoh terkenal di hadapan Ye Gufeng. Semut kecil berani berisik di depanku. Jiang Tian mengambil tisu dari meja dan mengusap tangannya dengan santai, ekspresinya sama sekali tak berubah. Kau berani memukulnya? Yang Mi tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Walau Sui Feiyang tak sebanding dengan Liu Jinrong, setidaknya dia adalah orang dekatnya. Bukankah ini sama saja menampar wajah Liu Jinrong? Wajah Liu Jinrong menggelap. Dia tak bisa lagi mempertahankan senyum. Sueking, suamimu benar-benar sombong. Satu kata lagi yang tidak perlu. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Jiang Tian bahkan tidak menoleh, suaranya dingin. Seluruh arena sunyi membeku. Semua orang menatap Jiang Tian seolah melihat orang gila. Para orang kaya di dek hanyalah kelas 2 atau 3. Mereka yang pernah melihat Jiang Tian sebelumnya sudah pergi ke aula jamuan. Selain Zhao Sueking dan Zheng Li, tak ada yang tahu kekuatan Jiang Tian. Di mata mereka, menantu tak berguna dari keluarga Zhao berani mengancam Rong Xiao, jelas sedang mencari mati. Baik, Jiang Tian, hebat sekali mulutmu. Pengawal, lempar bocah itu ke bawah. Liu Jinrong meraung marah sambil menunjuk Jiang Tian. Saat itu,
Sue Feiyang juga sudah sadar. Ia berpegangan pada pagar dan berdiri tertatih, menunjuk Jiang Tian sambil berteriak, "Bajingan! Berani-beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu." Beberapa pengawal berwajah bengis segera mengepung Jiang Tian. "Oh iya, jangan lupa beri dia pelampung. Biar dia berenang pulang ke Linzhou." Liu Jinrong mengangkat bahu dengan senyum mengejek. Rong Xiao benar-benar humoris. Lu Biao buru-buru menjilat, lalu menatap Jiang Tian dengan ejekan. "Jiang Tian, kamu benar-benar cari mati. Berani menyinggung Rong Xiao? Sekarang tamatlah sudah. Nanti saat diuji kemampuan renangmu, jangan sampai tenggelam di jalan." Pemilik restoran Hudong juga tersenyum jahat. "Kalian berani?" Melihat para pengawal semakin mendekat, Ye Ziwei panik. Ia menghantam meja dan berdiri, menunjuk Liu Jinrong sambil berteriak marah. "Bajingan! Kalau kau berani menyentuh Jiang Tian, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Perempuan sialan, kau kira siapa dirimu? Berani memaki aku? Kalau kau masih berani kurang ajar, aku akan menyuruh orang memperkosamu." Liu Jinrong benar-benar murka, menunjuk Ye Ziwei dengan sikap angkuh dan liar. "Nanti saat bertemu Jiang Tian, kalian harus bersikap hormat. Tuan Ye hanya ingin mengundangnya berbicara. Etika dasar tetap harus dijaga." Saat menuruni tangga, Liu Zikun memberi perintah pada para pengawal dan ajudannya. Dan juga, Ye Ziwei adalah putri Peak Lord, identitasnya belum diketahui umum. Beberapa hari ke depan, dia harus dilindungi ketat. Tidak boleh terjadi apapun. "Siap, Kakak Kun." Para pengawal menjawab serempak. Tiba-tiba, Liu Zikun mendongak dan melihat putranya sedang bertengkar dengan Ye Ziwei. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu jelas bahwa itu adalah nona muda keluarga Ye. Bagaimana mungkin putranya berani berbicara seperti itu? Jika kabar ini sampai ke telinga Peak Lord, bukankah dia dan putranya akan mati tanpa kuburan? Ia melangkah cepat dan berteriak marah. "Jinrong, apa yang kau lakukan? Kau sudah gila." "Ayah, bocah itu baru saja memukul Feiyang. Lihat wajahnya, penuh darah." Liu Jinrong segera mengadu dengan penuh amarah. Plak! Tanpa berkata apa-apa, Liu Zikun menampar keras wajah putranya. "Anak tidak tahu malu. Minggat." "Ayah, kenapa ayah memukulku di depan banyak orang?" Liu Jinrong merasa terhina dan bingung. "Diam!" Liu Zikun menggeram sambil menggertakkan gigi. "Kalau kau berani tidak sopan lagi pada Tuan Jiang dan Nona Ye, aku akan membunuhmu sendiri." "Tuan Jiang? Jiang yang mana?" Melihat mata ayahnya menyala marah, Liu Jinrong terkejut. Ayahnya selalu memanjakannya, tak pernah semurka ini. "Ya, siapa Tuan Jiang itu?" Orang-orang di sekitar juga bingung. Liu Zikun berjalan ke hadapan Jiang Tian, membungkuk hormat, lalu berkata dengan senyum. "Tuan Jiang, saya benar-benar minta maaf. Anak saya bodoh dan tidak tahu diri. Jika dia telah menyinggung Anda, mohon maafkan." Semua orang terperangah. Liu Zikun, yang dijuluki Kun wajah anjing di dunia bawah tanah, terkenal kejam dan brutal. Di Jiangbei, posisinya hanya di bawah Ye Gufeng. Namun kini, dia justru bersikap begitu hormat pada seorang pemuda tak dikenal. Siapa sebenarnya Jiang Tian ini sampai Liu Zikun memanggilnya Tuan Jiang dan membungkuk seperti itu? Dalam hati, Lu Biao menjerit histeris. Matanya membelalak, tak percaya. Tidak apa-apa. Tapi lain kali, dia akan mati. Jiang Tian mengangguk ringan. Dia sudah paham tujuan kedatangan Liu Zikun. "Tuan Jiang, Peak Lord ingin mengundang Anda ke kabinnya untuk berbincang." Ekspresi Liu Zikun menegang sesaat, lalu tersenyum lagi. "Tenang saja, aku pasti akan mendidik anak ini dengan baik." Apa sebenarnya identitas orang ini? Hanya anak buangan keluarga Jiang. Bagaimana bisa membuat ayahku menunduk? Melihat ayahnya bersikap demikian, otot wajah Liu Jinrong bergetar. Hatinya penuh rasa malu dan tak percaya. Apa? Peak Lord ingin bertemu dengannya. Latar belakangnya apa sebenarnya? Hati semua orang bergolak. Ye Gufeng, penguasa puncak Jiangbei, mampu menekan Tang Wanian dan Long Wu. Bahkan orang kaya bermiliar-miliar atau sekretaris wali kota pun belum tentu bisa bertemu dengannya. Namun kini, dia justru mengundang pemuda biasa ini untuk berbincang. Ada yang aneh di sini. Pertama Long Gaitian berlutut pada Jiang Tian, sekarang Ye Gufeng mengundangnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Lu Biao pucat. Otaknya bekerja keras, tapi tak menemukan jawaban. Gelombang besar bergejolak di hatinya, tak bisa lagi tenang.
Jiang Tian. Wajah cantik Ye Ziwei dipenuhi kekhawatiran. Namun dengan Zhao Sueking di sisinya, ada banyak hal yang tak bisa ia ucapkan. Nona Ye, jangan khawatir. Tuan Ye hanya sudah lama tidak bertemu Jiang Tian dan ingin berbincang sebentar saja. Liu Zikun segera menenangkan dengan senyum. Semua orang menyadari bahwa dia sedang menjilat Ye Ziwei, dan semakin tercengang sampai membatu. "Sis Wei Wei, temani Sueking dulu. Aku akan segera kembali," kata Jiang Tian sambil tersenyum tipis, lalu berbalik pergi. Melihat Jiang Tian pergi bersama Liu Zikun, Lu Biao diliputi penyesalan yang mendalam. Jadi inikah kartu asnya? Peak Lord Jiang Bei? Tak heran dia berani menampar Sue Fei Yang. Bahkan Liu Jinrong pun tak bisa mengancamnya. Dia punya kualifikasi untuk berbicara langsung dengan Ye Gufeng, dan gadis di sisinya membuat Liu Zikun begitu takut. Jika dia membalas dendam padaku, aku pasti mati. Tuan Jiang, ini tempatnya. Jangan tegang, jangan emosi. Mari kita berbincang dengan baik. Saat tiba di depan aula di lantai paling atas kabin, Liu Zikun memberi isyarat mempersilakan sambil tersenyum licik. Sebagai bawahan setia Ye Gufeng sejak awal, Liu Zikun memiliki pengaruh besar. Bahkan sekretaris wali kota Laut Timur pun harus menjilatnya. Memarahi putranya atau bersikap hormat pada Jiang Tian hanyalah demi menunjukkan rasa hormat pada Ye Ziwei. Adapun Jiang Tian sendiri, di matanya hanyalah anak buangan dari keluarga yang telah jatuh. Tak berarti apa-apa. Jiang Tian tak peduli dan melangkah masuk ke aula mewah itu. Ia melihat Ye Gufeng berdiri di depan jendela, kedua tangan di belakang punggung. Sosoknya tinggi dan tegap, bak gunung tunggal yang menghadap jurang. Pada saat itu, aura dominasinya yang mengerikan akhirnya terpancar sepenuhnya. Bersambung.